Baru-baru ini dihebohkan dengan beberapa kasus keracunan MBG, teman-teman. Dan setelah diperiksa di laboratorium oleh beberapa pihak, maka ditemukan keracunan makanan itu diakibatkan oleh nitrit ataupun nitrat, teman-teman. Mungkin disebabkan dengan praktek budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen. Nah, apa itu nitrat? Apa itu nitrit? Nah, kenapa kok bisa sampai keracunan dan apa hubungannya dengan petani? Mari kita bahas dalam video ini. Yang kaya akan nitrat dapat berubah menjadi nitrit karena bakteri, terutama jika disimpan dalam kondisi lembab atau tidak higienis. Coba tuh cek penyimpanan makanannya, Pak. Takutnya disimpan di ruangan yang lembab dan tidak higienis. Colenya lah ke petani. Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Real Petani Indonesia. Nah, hari ini kita membahas topik yang lagi hangat, teman-teman. Apa itu nitrat? Nah, nitrat adalah salah satu bentuk senyawa nitrogen yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, mungkin kalian para petani pernah mendengar pupuk nitrogen, NPK, ya, nitrogen fosfat kalium, ya. Nah, terutama di dunia pertanian dan lingkungan, teman-teman. Di tanah dan air, nitrat berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi tanaman untuk tumbuh subur dan hijau. Nah, nitrat ini dia menghijaukan tanaman ataupun sering disebut dengan zat daun, ya. Nah, tanpa nitrat tanaman akan kekurangan unsur nitrogen yang dibutuhkan untuk pembentukan daun, batang, dan produksi hasil panen, teman-teman. Nah, namun nitrat juga punya sisi lain yang harus kita waspadai. Nah, jika penggunaan pada pupuk kimia berlebihan, nitrat bisa larut ke dalam air tanah dan mencemari sumber air minum. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan kepada manusia, terutama pada bayi dan anak kecil, ya teman-teman. Nah, selain itu, kadar nitrat tinggi di sungai dan danau dapat memicu ledakan pertumbuhan alga yang berlebihan, sehingga merusak ekosistem. Nah, jadi nitrat ini ibarat pedang bermata dua, sangat bermanfaat bagi petani dan juga tanaman tentunya, teman-teman. Tetapi harus dikelola dengan bijak, agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan kita. Nah, kita bahas yang berikut. Nah, seperti apa penggunaan nitrat pada tanaman? Nah, pupuk apa saja yang mengandung nitrat? Nah, penggunaan nitrat pada tanaman sangat penting karena nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap akar tanaman. Nah, fungsi utamanya yaitu, bagaimana peran nitrat pada tanaman, ya? Membantu pembentukan daun hijau ataupun klorofil tanaman, teman-teman. Nah, tanaman lebih subur dan fotosintesis maksimal. Nah, ini ya, ini saya kasih pupuk nitrogen, teman-teman, nih, kayak terong Belanda ini. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Nah, mendorong pertumbuhan batang dan percabangan yang kuat. Nah, yang berikutnya yaitu membantu pembentukan protein pada tanaman. Nah, hasil panen lebih baik tentunya. Terus yang berikutnya yaitu mempercepat pertumbuhan vegetatif, terutama pada fase awal tanaman. Nah, pupuk yang mengandung nitrat yang pertama itu urea. Nah, mengandung nitrogen tinggi. Nah, di tanah berubah menjadi amonium lalu diubah menjadi nitrat. Nah, itu urea, teman-teman, ya. Nah, urea ini juga salah satu pupuk yang disubsidi pemerintah, teman-teman. Itu sekitar ya 90-an atau 100 ribu per 50 kilo. Dibanding dengan yang tidak subsidi itu jauh lebih mahal, teman-teman. Nah, terus yang kedua yaitu pupuk ZA ataupun amonium sulfat, ya, sumber amonium yang kemudian berubah menjadi nitrat di tanah. Nah, yang ketiga yaitu kalsium nitrat. Nah, ini pupuk jenis ini cepat diserap, cocok untuk sayuran dan tanaman buah karena dia memang cepat diserap tanaman, ya. Yang keempat yaitu natrium nitrat. Nah, pupuk jenis ini disebut juga silean nitrat, ya teman-teman, sumber nitrat langsung. Nah, ketika kocor ke tanaman langsung dimakan oleh tanaman. Terus yang kelima amonium nitrat. Nah, gabungan amonium dan nitrat. Nah, ini penyerapannya cepat. Terus yang keenam pupuk NPK ataupun pupuk majemuk. Nah, banyak jenis NPK mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat ini. Jadi kesimpulannya, nitrat penting untuk pertumbuhan daun dan batang, tetapi penggunaannya harus terstruktur agar tidak mencemari lingkungan dan tidak membuat tanaman terlalu rakus di daun, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya yaitu apakah manusia bisa keracunan nitrat lewat sayuran ataupun buah-buahan. Nah, seperti yang berita bahas, ya teman-teman, keracunan nitrat, ya.
Nah, ya bisa saja teman-teman, manusia bisa keracunan nitrat lewat sayuran ataupun buah, tetapi biasanya hanya jika kadarnya sangat tinggi dan dikonsumsi terus-menerus ataupun dalam jumlah yang besar ya teman-teman. Nah, dari mana nitrat berlebih pada sayuran ataupun buah? Nah, penggunaan pupuk nitrogen tentunya teman-teman, itu mulai dari urea ataupun NPK ataupun kalsium nitrat berlebihan ya. Saya rasa ya kecil kemungkinan berlebihan ya teman-teman, karena pupuk itu mahal. Biasanya kita para petani seperti saya sebagai petani itu memberikan hanya secukupnya. Nah, panen terlalu cepat sebelum nitrat terserap penuh oleh tanaman. Ya, mungkin ya bisa jadi ya teman-teman. Nah, tanaman ditanam di tempat kurang cahaya atau kaca rumah ataupun musim hujan. Misalnya mendung. Seperti ini kan lagi mendung nih teman-teman. Nah, tanaman lapang air berlebihan. Nah, penyerapan nitrat jadi tidak sempurna. Nah, tanaman yang paling sering tinggi nitrat. Nah, seperti bayam, kangkung, sawi, selada, kubis ya teman-teman. Beet, wortel, lobak juga biasanya tinggi nitrat, dan semangka, melon kalau pada buah-buahan ya. Nah, bahaya kesehatan nitrat ini kalau berlebihan teman-teman. Nah, dalam tubuh berubah menjadi nitrit. Nah, dapat mengganggu fungsi darah atau metomoglobinemia. Nah, susah sekali teman-teman. Terutama pada bayi ya. Nah, pada jangka panjang berpotensi meningkatkan resiko kanker dan juga saluran cerna karena pembentukan senyawa nitrosamin namanya teman-teman. Nah, tapi jangan takut ya, ini kalau berlebihan teman-teman. Nah, apakah cara pengolahan sayur juga bisa membuat seseorang keracunan nitrat? Misalnya ketika kita sudah membeli sayur, lalu cara pengolahannya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Cara pengolahan sayur juga bisa meningkatkan resiko keracunan nitrat, terutama ya jika sayur bernitrat tinggi disimpan lama setelah dimasak. Nah, nitrat dapat berubah menjadi nitrit yang lebih berbahaya. Nah, sayur dimasak lalu dibiarkan pada suhu ruang selama berjam-jam. Nah, itu juga bisa keracunan nitrit. Nah, bakteri mempercepat perubahan nitrat menjadi nitrit. Nah, itu ada bakterinya khusus ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita memfermentasi kompos, nah ini ada bakteri seperti itu, dan kita tabur urea, nanti bakteri ini bekerja lebih cepat lagi. Nah, sebenarnya nitrit ini makanan tanaman teman-teman, tetapi kalau berlebihan itu bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, yang berikutnya keracunan nitrit ini bisa karena sayur dipanaskan berulang-ulang. Nah, kadar nitrit bisa semakin meningkat teman-teman. Nah, contoh yang sering terjadi yaitu bayam atau sawi yang dimasak pagi lalu dibiarkan hingga sore dan dipanaskan ulang. Nah, jadi kesimpulannya bisa dari cara pengolahan seseorang bisa keracunan nitrit, tetapi resikonya muncul jika penyimpanan dan pemanasan yang salah. Nah, sebaiknya sayur bernitrat tinggi dimakan segera setelah dimasak ya. Terus bagaimana cara mencegah seseorang keracunan nitrat? Nah, berikut cara mencegah seseorang keracunan nitrat secara sederhana dan efektif ya teman-teman. Terus yang pertama ya, gunakan sayuran dari pertanian yang dikelola dengan pupuk seimbang, bukan berlebihan nitrogen. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, cuci sayuran sampai bersih sebelum dimasak ataupun dimakan. Terus yang ketiga, masak sayur secukupnya dan hindari penyimpanan dalam waktu lama pada suhu ruang. Nah, yang keempat, jangan memanaskan ulang sayur berulang kali, terutama bayam, sawi, dan selada. Terus yang poin yang kelima, pilih sayuran segar yang tidak terlalu hijau gemuk mencurigakan. Nah, karena ada sayur tuh hijau banget teman-teman. Nah, sebaiknya hindari karena itu banyak nitrogen teman-teman, banyak nitritnya ya. Yang keenam, jika menanam sendiri, atur dosis pupuk nitrogen sesuai rekomendasi dan beri cahaya yang cukup teman-teman. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini, konsumsi sayur tetap aman, sehat, dan rendah resiko keracunan nitrat. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman? Itu MBG yang beredar. Ini apakah memang kesalahannya di petani atau memang kesalahannya di pengelolaannya teman-teman? Nah, tetapi setahu saya, sejak zaman dahulu kala, para petani itu tidak pernah keracunan nitrat. Nah, seperti ini, saya menanam sayur segala macam ya teman-teman. Nah, itu ada sayur saya tanam pakcoy, dan tidak pernah keracunan nitrat ya teman-teman. Nah, dan itu juga ya dimakan oleh petani. Ya, petani juga makan sayur ya teman-teman. Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, kasih di kolom komentar.